Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka! Hai rekan-rekan semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, tetap kuat, tetap antusias, tetap positif, dan selalu merdeka dalam menjalani, dalam menghadapi kehidupan kita. Di hari-hari yang sekarang ini, merdeka dari kemalasan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari finansial mungkin, merdeka dari rasa cemas, merdeka dari sakit penyakit apapun itu. Dan sebelum melanjutkan, saya minta untuk Anda mensubscribe sebanyak-banyaknya channel Yudi Billion. Jumpa lagi dengan saya, Yudi. Terima kasih. Mungkin Anda bisa kasih like, bisa kasih komen, dan share video ini sehingga banyak teman-teman di luar sana mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan inspirasi, sehingga mengalami satu pertumbuhan, mengalami satu transformasi yang luar biasa dalam kehidupannya, dan benar-benar freedom. Pola pikirnya, kepribadiannya, skillnya, pengetahuannya, dan pencapaian-pencapaian yang luar biasa didapat. Terima kasih. Melanjutkan pembacaan dari buku Self Driving di bab ke-8 by Rinal Kasali, di Play to Win. Siapkan catatan, Anda mungkin mau mencatat. Silakan. Orang-orang yang banyak akal bukanlah mereka yang jenius, melainkan karena ia selalu mau mencoba hal-hal baru dan berani keluar dari zona nyamannya. Jangan biarkan rasa takut menaklukkan keinginan Anda. Jadi harus benar-benar merdeka dari rasa ketakutan. Mencapai sasaran-sasaran besar, jangan berfokus pada rintangan. Fokuslah kepada solusi, jangan fokus kepada masalah. Masih di buku Self Driving by Rinal Kasali, di bab ke-8, Play to Win, bermain untuk menang. Are you ready? Siap? Jika bermain tidak untuk menang, janganlah ikut bermain. Kalimat itu saya baca di sebuah tempat bermain elektronik yang banyak diikuti para remaja Skotlandia akhir 2001. Kalau dibaca sepintas, maka kemungkinan besar orang yang membacanya dapat menafsirkan dalam setiap game permainannya. Yang pertama, mau menang sendiri dan harus menang. Yang kedua, tidak jadi bermain kalau tidak yakin akan bisa menang. Yang ketiga, supaya bisa menang, maka seseorang akan sangat mungkin menghalalkan segala macam cara. Tidak ada tempat bagi pemula untuk mendapatkan keterampilan karena yang bermain adalah orang-orang yang sudah mahir. Tidak bisa menerima kekalahan. Yang kelima, ternyata apa yang saya pikirkan di atas keliru semua. Bermain untuk menang adalah sebuah filosofi yang bersifat mendorong agar kita semua, para pemain dalam kehidupan ini, siap menjadi seorang driver bermental kesatria. Menang atau kalah bisa terjadi pada semua orang, orang-orang hebat sekalipun. Tetapi sikap mental pemenang dibutuhkan oleh kita semua yang menjalani game kehidupan. Jadi dalam menjalani game kehidupan ini kita harus punya sikap mental juara, sikap mental pemenang. Play to not lose. Sebagian besar passenger adalah orang yang terperangkap bukan dalam skema play to win, bermain untuk menang, melainkan play to not lose, bermain sekedar tidak untuk kalah, bermain sekedar tidak untuk kalah. Sing penting ora kalah. Orang Jawa bilang seperti itu. Intine sing penting ora kalah. Lantas bukanlah tidak menang sama dengan tidak kalah. Ternyata tidak. Perhatikanlah garis menang kalah di bawah ini. Titik kekalahan, titik kekalahan, titik kemenangan, di tengah-tengahnya ada titik kalah dan ada titik menang. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Teman-teman bisa lihat. Oke? Dari garis menang kalah di atas, terlihat ada 3 pemain, yaitu yang bermain untuk menang, bermain agar tidak kalah, dan bermain untuk kalah. Anda tentu bisa berargumentasi dengan saya, apakah ada orang yang mau bermain dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan kalah? Tidak ada.
Orang yang sadar ketika dia bermain, tidak ada yang mau kalah. Semua orang ketika bermain intinya harus menang, mau menang. Orang-orang yang tidak disiplin, namun punya ambisi besar adalah contohnya. Tengok saja bagaimana para guru dan anggota masyarakat yang terlibat dalam money game. Bukankah Anda sudah bisa menerka bahwa mereka pasti akan kalah? Selain tidak punya bekal pengetahuan yang cukup, mereka terlalu dibebani oleh emosi meraih untung dengan cara-cara yang instan. Demikian juga dengan ribuan orang pecundang yang mempunyai ambisi besar menjadi anggota parlemen, bupati, ataupun gubernur. Selain tidak mempunyai reputasi dan dikenal publik, mereka juga tak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada para pemilih. Setelah mengeluarkan banyak uang, sebagian dari mereka menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam sebuah game, play to lose. Sedangkan orang-orang yang menjalankan prinsip-prinsip play to win adalah orang-orang yang memegang prinsip-prinsip seorang driver, seorang pemenang, seorang pejuang, yang akan saya jelaskan di bawah ini. Namun, untuk memahami hal itu, seorang harus bisa keluar terlebih dahulu dari game play to not lose. Sebab game ini adalah sebuah tradisi, sebuah permainan yang aturannya banyak dipegang anak-anak muda dan sebagian besar orang tua kita. Sekali lagi, play to not lose adalah bermain sekedar agar tidak kalah, jangan dikeluarkan. Periksalah diri kita masing-masing, maukah kita sekedar menjadi sesuatu dan bukan menjadi sesuatu yang luar biasa? Mau? Tidak ada yang mau. Setiap kita ingin menjadi orang yang luar biasa, menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang menang, sesuatu yang berhasil. Sesuatu yang dilakukan karena didorong keinginan sendiri akan bergerak menjadi sebuah kehebohan. Sedangkan profesi-profesi yang dianggap tidak penting pada zaman orang tua kita bisa saja berubah menjadi sangat penting di era berikutnya. Maksud saya, ada begitu banyak dokter yang menginginkan agar anaknya diterima di fakultas kedokteran. Apapun keinginan anak itu sendiri, demikian pula ada banyak polisi yang memimpikan agar anak-anaknya diterima di akademi kepolisian. Sekalipun anak-anaknya tidak mempunyai panggilan, need ke arah sana, dipaksakan untuk menjadi seperti keinginan para orang tuanya. Sekalipun anak-anaknya tidak mempunyai panggilan ke sana, barangkali mereka ada yang malah ingin menjadi pelukis. Dan kalau diteruskan, daftarnya pun akan sangat banyak, mulai dari insinyur, ekonom, sampai ke pengusaha mungkin. Banyak orang lupa bahwa menjadi sesuatu itu adalah play to not lose. Sedangkan menjadi yang luar biasa adalah play to win. Lantas mana yang lebih penting? Menjadi dokter yang biasa-biasa saja atau menjadi pelukis yang luar biasa? Pertanyaan seperti itu jarang sekali dipikirkan oleh orang tua dan para pelakunya sendiri. Mereka lebih senang memperbincangkan menjadi apa ketimbang menjadi bagaimana. Predikat dokter, insinyur, ekonom, akuntan, dan seterusnya jauh lebih penting daripada membincangkan hasil pekerjaan. Padahal otak manusia memiliki potensi yang tak terbatas. Dan anak-anak kita bisa menjadi sesuatu yang belum pernah ada pada zaman kita. Semestinya. Kalau kita ingin mengizinkan mereka menjadi apa yang mereka inginkan, sesuatu yang dilakukan karena didorong keinginan sendiri akan bergerak menjadi sebuah kehebohan. Sedangkan profesi-profesi yang dianggap tidak penting pada zaman orang tua kita bisa saja berubah menjadi sangat penting, menjadi sangat berguna. Winner, loser. Winner, loser. Winner, loser. Apalah artinya bila seseorang memiliki jabatan atau profesi yang luar biasa, namun karyanya biasa-biasa saja? Demikianlah banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka telah bermain dalam passenger game atau play to not lose. Banyak mahasiswa memiliki sekedar lulus daripada menjadi profesional. Mereka kuliah sekedarnya, sekedar agar tidak diberhentikan dan sekedar lulus saja. Sehingga saat menjadi PNS pun sekedar menjadi pegawai. Dan saat menjadi ilmuwan pun sekedar ilmuwan, bukan ilmuwan yang
luar biasa, tidak menjadi ahli di bidangnya. Standarnya biasa-biasa saja. Winner and loser. Winner and loser. Lantas apa yang membedakan pemenang dengan orang-orang yang kalah? Perhatikanlah cara berpikir mereka berikut ini. Winner selalu membuat program. Winner selalu membuat program. Loser selalu membuat alasan. Pemenang tidak mendiamkan masalah, tetap tinggal sebagai masalah. Mereka mengurai masalah itu ke dalam blok-blok kecil, mengakuinya sebagai masalah, dan membuat langkah-langkah sistematis untuk mengatasinya. Tahun-tahun awal ketika suatu hal baru dilakukan, hampir pasti Anda bisa saja dihina, dianggap tidak berhasil, dan sebagainya. Tetapi tahun-tahun berikutnya, orang memiliki kemajuan dari program yang Anda canangkan. Bagaimana dengan loser? Loser akan tetap menjadi loser. Loser akan tetap menjadi loser. Karena mereka enggan menerima masalah sebagai masalah. Loser tidak pernah mau menerima masalah sebagai masalah. Telah berjalan sekian lama, tetap tidak ada hasil. Karena ia selalu membuat alasan, bukan program. Mohon maaf, semakin terlihat dalam bungkus-bungkus masal yang dibentuk oleh fanatisme, yang bisa memicu kebencian yang kuat. Jika itu terjadi, semakin besar kemungkinan Anda menjadi loser. Alasan apa saja yang diberikan pada loser? Halaman ini tidak akan pernah cukup untuk menulis 1001 alasan yang bisa diajukan oleh para loser. Mulai dari tidak enak badan, kurang ilmu, tidak punya waktu, dan sebagainya. Lawan-lawannya melakukan kecurangan, sakit perut, sampai bencana alam dan adanya orang lain yang mengganggu. Loser adalah ahli dalam membuat alasan untuk memutarbalikkan kekalahan yang tidak mau diakuinya. Itu loser. Winner selalu mengatakan, mari saya bantu. Ayo, apa yang saya bisa bantu buat Anda? Ayo, apa yang saya bisa tolong buat Anda? Loser mengatakan, itu bukan bagian dari job desk saya. Winner adalah orang yang cepat kaki dan ringan tangan. Ia tidak hanya bekerja dengan telunjuk dan pikiran saja, melainkan juga dengan contoh, otot yang bergerak, dan sikap membantu, sikap menolong, sikap menggerakkan. Bila ada hal baru yang harus dikerjakan atau ada kesulitan yang dialami orang lain, maka ia siap membantu. Ia bukanlah orang yang perhitungan dengan gaji, imbalan, atau jam kerja. Tidak hitung-hitungan untung rugi, itu winner. Sebaliknya seorang loser hanya mau bekerja atau melakukan sesuatu dari apa yang akan ia terima. Ia membatasi waktu dan pekerjaannya pada penjara yang ia ciptakan sendiri, dan tidak mau melakukan sesuatu di luar jam kerja atau yang ada di luar job deskripsinya. Winner melihat jawaban pada setiap masalah. Loser melihat masalah di setiap jawaban. Inilah perbedaan yang sangat mendasar. Seorang winner selalu melihat solusi dan mencoba menemukan jalan keluar dari masalah yang ada. Sedangkan seorang loser selalu melihat adanya masalah pada setiap jawaban yang diberikan orang lain. Mungkin Anda pernah mendengar olok-olokan terhadap orang-orang seperti ini. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Bagi winner, pada setiap dinding selalu ada pintunya. Tugasnya adalah mencari dan menemukan pintu-pintu itu. Sedangkan loser selalu berpikir pada setiap pintu yang ia buka, selalu akan ditemui dinding-dinding tembok yang menghambat. Jadi, buat apa mencari pintu? Mereka selalu terkunci. Dan merasa jalannya buntu, sehingga enggan mencari dan menemukan jalan keluar. Malas, tidak mau berpikir dan tidak mau berusaha. Winner selalu mengatakan rasa sulit tetapi memungkinkan. Kalau loser mengatakan rasanya memungkinkan tetapi sulit. Sejalan dengan cara pandang yang disebutkan di atas, seorang winner tahu bahwa tak banyak hal yang mudah untuk diselesaikan. Tetapi ia berpikir selalu ada cara untuk mengatasinya, selalu ada jalan keluar. Mereka menganalisis hal-hal yang sulit dan tahu sesuatu tidak mudah. Tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan bantuan banyak pikiran, maka hal tersebut bisa diatasi. It's winner, it's winner. Sedangkan loser hanya mengatakan mungkin saja masalah itu bisa diatasi, tetapi pada akhirnya ia akan kembali kepada Anda
dan mengatakan bahwa hal itu sulit untuk dilakukan. Itu loser. Berbeda dengan winner. Winner mengacu pada pendapatan karena produktivitas. Loser mengacu pada upah dan lemburan. Bila winner beranggapan tidak ada gaji tanpa hasil, sedangkan loser selalu beranggapan upah dan lembur adalah haknya. Dan bila sudah ditetapkan ada atau tidak pekerjaan, hadir ataupun tidak, apakah pekerjaannya memuaskan atasan atau tidak, dan apakah itu menguntungkan perusahaannya atau tidak, ia merasa hak itu harus diutamakan. Ini tentu tidak memajukan kehidupan. Loser hanya tertarik dengan hak-hak normatifnya saja. Loser selalu meminta kenaikan gaji. Dengan hak-hak kendati, ia tidak bekerja dengan baik. Minta fasilitas, minta kenaikan gaji. Dan menuntut walau sudah berhenti atau diberhentikan. Sebaliknya, juga banyak atasan yang menganut asas loser karena tidak bertindak adil. Hanya memikirkan kepentingannya saja dan senang memperlambat bawahannya. Winner memiliki jaringan yang luas. Loser tidak membangun jaringan. Winner memiliki jaringan yang luas yang ia bangun dari muda. Baginya jaringan penting untuk mengatasi masalah dan dapat menjadi sumber pengetahuan, relationship, membangun hubungan. Sedangkan bagi loser, jaringan bukanlah hal yang penting. Mereka selalu kesulitan menembus pintu karena baru berkenalan saat membutuhkannya. Loser hanya berkenalan kalau ada perlu, sedangkan winner membangun hubungan jangka panjang. Winner mempelopori perubahan. Loser merasa segala sesuatu telah sempurna, merasa cukup. Winner mempelopori perubahan, selalu berinovasi, selalu berkreativitas. Itu winner. Bila bagi loser perubahan itu tidak diperlukan, maka sebaliknya bagi winner. Winner cepat melihat hal-hal yang sudah tidak relevan, sehingga perlu diperbarui, perlu dirubah, perlu ditingkatkan, perlu di-upgrade. Sedangkan bagi seorang loser, perubahan adalah gangguan bagi rasa nyamannya dan dapat mengganggu kenikmatan-kenikmatannya. Winner melihat dan bergerak, loser menunggu dan menahan perubahan. Winner akan menuai kemajuan demi kemajuan, loser hanya menuai kegagalan demi kegagalan. Apa yang membuat loser menjadi pihak yang selalu kalah adalah cara berpikirnya. Loser mindset yang tidak disadari, yang selalu ditutup-tutupi dengan pandangan bahwa ia selalu benar dan merasa mereka adalah orang baik. Loser semakin terpuruk dengan sikapnya yang demikian, sementara winner semakin jauh meninggalkan loser karena cara berpikirnya yang berbeda, selalu positif, selalu bertumbuh, selalu berkembang. Winner mempelajari biografi orang-orang terkenal dan buku-buku penting. Winner menonton video di channel You The Billion. Winner mensubscribe channel You The Billion. Loser hanya bergelut dengan karya-karya murahan yang mudah dibaca dan buku-buku populer. Karena isi kepalanya hanya diisi oleh hal-hal yang ramai dibicarakan orang dan mudah dipahami, maka loser hanya mengetahui hal-hal yang ada di permukaan. Loser tidak menguasai teori, ideologi, dan fondasi dari sebuah pengetahuan. Mereka mudah tertipu dan mudah membuat janji. Meski tak berilmu yang mengakar dalam, loser berani menyampaikan teori yang belum tentu benar. Mereka gemar membuat perangkap kebenaran dari pikiran orang lain tanpa tahu kebenarannya. Loser berguru dari hal-hal yang gampang sehingga mudah ditiru. Sedangkan winner menjelajahi pikiran-pikiran orang terkenal dan rela menggali pengetahuan setinggi-tingginya. Winner menyederhanakan hal-hal sulit menjadi mudah dimengerti dan diterapkan. Loser membuat hal-hal sederhana menjadi rumit dan sulit dijalankan. Winner selalu menggali pengetahuan, mengasah kemampuan, mengasah skill, mencari akar filosofi dan pemahaman yang penting dan tidak meremehkan teori. Mereka menggalinya dan menciptakan tren. Ini berbeda dengan loser yang gemar menjiplak dan ikut-ikutan kerumunan.
Winner melaksanakan the right thing. Sampai waktunya tiba, loser menempuh jalan pintas, mencari mudahnya, mencari gampangnya. Winner adalah seorang investor. Ia bukanlah seorang pemabuk yang hanya mencari kepuasan sesaat. Ia menyadari langkah-langkah harus benar. Semua dipersiapkan bertahap, walaupun tak serta-merta mencari hasil sekejap. Investasinya baru akan berbuah pada waktunya. Sedangkan loser hanya ingin menempuh jalan pintas, cara mudah untuk berhasil, lalu hilang. Winner menggunakan jaringannya yang luas, mereka berbagi informasi. Loser bekerja sendiri, egois. Mereka enggan berbagi pengetahuan. Loser selalu menganggap berbagi itu merugikan diri sendiri. Dalam membangun jaringan, winner selalu berbagi informasi, selalu berbagi. Loser menahan informasi. Bagi winner, informasi yang diperoleh orang lain bagus untuk berkoordinasi. Psikologi pemenang. Psikologi pemenang. Winners vs loser. Winner berlatih dan mendapatkan. Loser komplain. Winner memperoleh respect. Loser mencari perhatian. Narsistik. Winner mencari solusi. Loser menyalahkan orang lain atas masalah yang dihadapi, mencari pembenaran. Winner belajar dari masa lalu agar menjadi lebih baik untuk masa depan. Loser tinggal di masa lalu. Winner sebuah proses yang dilakukan dalam jangka panjang, bukan melakukan sesuatu di dekat garis, tetapi bekerja keras dari garis start. Loser mengambil langkah-langkah instan dalam segalanya, cara cepat untuk mendapatkan, lalu pindah atau meninggalkannya. Winner adalah sebuah kebiasaan, habit, membangun disiplin, membangun kebiasaan yang baik. Loser celakanya juga sebuah kebiasaan. Dan sama-sama mencapai tujuan. Sedangkan bagi loser, berbagi informasi bisa membuatnya kalah. Baginya, informasi sama seperti uang. Bila diberikan separuhnya, maka tinggal separuhnya. Sedangkan bagi winner, informasi yang diberikan atau dibagikan tidak akan mengurangi kekayaannya. Mereka justru diperkaya oleh para penerima informasi. Anda winner atau loser kira-kira? Lebih baik kita membangun diri kita menjadi winner. Apa yang membuat loser menjadi pihak yang selalu kalah adalah cara berpikirnya, loser mindset. Yang tidak disadari, yang selalu ditutup-tutupi dengan pandangan bahwa ia selalu benar dan mereka adalah orang baik. Perasa. Sikap yang berbeda antara winners dan loser ini akhirnya akan menentukan apa yang dilakukan terhadap mitra kerja atau mitra usahanya. Apakah mereka membangun spirit win-win atau win-lose. Win-win. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata bijak ini. Jika Anda menang dan lawan Anda kalah, Anda hanya menang satu kali. Anda hanya menang sekali saja. Jika Anda kalah dan lawan Anda menang, mereka hanya menang sekali saja. Jika Anda menang dan lawan Anda juga menang, keduanya akan menang abadi sampai selamanya. Karena menang, sini menang. Jika Anda kalah dan lawan Anda juga kalah, kalian akan bubar selamanya. Jadi konsep yang paling bagus adalah win-win. Menang dan menang. Bila Anda memandangnya orang lain sebagai pesaing, maka cara pandang Anda adalah bagaimana mengalahkan mereka dan mengambil semuanya. Sedangkan bila Anda menganggap orang lain sebagai pelengkap, maka Anda berprinsip mereka juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Karena orang-orang tidak menang dan tak akan senang. Karena orang-orang yang tak menang tak akan senang. Maka mereka semua menghambat masa depan Anda. Anda menjaga keberlangsungan dengan berbagi dengan berprinsip tidak ada kelangkaan melainkan kelimpahan.
Berlatihlah. Karena pemenang maupun pecundang adalah sebuah sikap mental yang membentuk habit. Pemenang dan pecundang sebuah sikap yang membentuk kebiasaan, membentuk kedisiplinan. Sikap menang atau sikap pecundang. Maka orang-orang yang berkehendak menjadi driver dapat melatihnya. Tentu saja tidak semua orang dapat mengubah diri, khususnya mereka yang sudah terlanjur percaya pada cara-cara jalan pintas atau terbiasa menang dengan segala cara, menghalalkan segala cara, atau juga mereka yang terbiasa mendapatkan kesenangan dari cara-cara instan, cara cepat menjadi kaya, atau lebih tepat, cara cepat menjadi busuk. Latihan-latihan berikut dapat Anda jalankan khusus bagi Anda yang berkehendak menjadi manusia unggul, bertransformasi dari passenger menjadi driver. Kalau Anda menghormati pemenang dan mengakui orang lain juga berhak untuk menang, maka Anda pun akan hidup tenang. Pada mereka yang menghargai Anda, berlatihlah menyampaikan secara tertulis. Bila memungkinkan, ajarkan orang lain melakukan dengan cara yang sama, karena cara itu Anda akan belajar lebih cepat dari murid-murid Anda. Terimalah diri Anda apa adanya. Jangan direndah-rendahkan. Jangan dilebih-lebihkan. Bagus atau jelek itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan mencoba mengubah masa lalu, tetapi ubahlah pendapat Anda tentang diri sendiri untuk mendapatkan hasil lebih baik di masa depan. Bangun komitmen untuk tumbuh dan perbaikan diri. Berlatih terus-menerus. Orang yang berlatih akan mengalami transformasi, dan dalam proses itu Anda akan menyaksikan permulaan yang mungkin saja sulit, tetapi Anda akan melaluinya. Walaupun sulit di awal, tapi ketika Anda melakukan terus, pasti bisa. Siap menerima kekalahan. Setiap kali berproses dalam perubahan, sekali lagi ingatlah bahwa setiap orang juga berhak menjadi pemenang. Dan Anda bukanlah satu-satunya orang yang akan keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, kalah adalah juga hak Anda yang mau berubah. Seorang pemenang adalah orang yang siap menerima kekalahan. Seorang pemenang rela untuk menjalani prosesnya. Seorang pemenang siap menerima kekalahan. Seorang pemenang siap melakukan yang terbaik. Kalau Anda menghormati pemenang dan mengakui orang lain juga berhak untuk menang, maka Anda pun akan hidup tenang. Kekalahan bukanlah akhir dari hidup, melainkan perjalanan yang membuat diri lebih siap dalam menghadapi kejatuhan. Jangan jadikan hidup Anda seperti bola kaca yang mudah pecah dan tak bisa bangkit kembali. Jadilah bola karet yang ketika jatuh dia mampu melambung lebih tinggi. Latih optimisme. Apapun hasil yang dicapai dan seberapa berhasil orang lain meninggalkan Anda di belakang, janganlah sering-sering berujar sinis. Sinisme bukanlah cerminan dari orang yang kritis. Sinisme adalah ungkapan psikologis dari ketidakmampuan mengontrol diri, self-discipline, self-driving. Sinisme hanya membuat Anda menjadi kerdil dan semakin jauh tertinggal. Tetaplah optimis, karena waktu akan berpihak pada Anda. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang mau melakukan, orang-orang yang serius menjalani proses. Pebasket terkenal Michael Jordan pernah mengatakan, "Winner not only think positively, they are obsessed about it." Berikut adalah latihan-latihan yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, latih kesabaran dengan menerima kenyataan dan tetaplah mengeluarkan kalimat-kalimat bersahabat. Kontrol ucapan-ucapan. Katakan kalimat-kalimat positif yang membangun, yang menumbuhkan keyakinan Anda, yang menumbuhkan antusias semangat Anda. Kirimkanlah silent blast kepada mereka, berikanlah setulus hati, riang gembira. Bila memungkinkan, kirimkanlah hadiah-hadiah yang paling bagus yang Anda bisa berikan. Tetaplah riang terhadap impian Anda, tetap optimis, tetap yakin, tetap bergembira, tetap antusias kepada impian-impian Anda. Ubah masalah menjadi peluang dengan menemukan pintu dari setiap situasi yang Anda hadapi.
Kalahkan rasa takut. Banyak orang berpikir rasa takut muncul dalam kegelapan. Namun faktanya ada lebih banyak orang yang memilih hidup di dalam goa. Tak berjendela, senyap, aman, tidak diganggu oleh dunia luar. Mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan justru sangat takut melihat cahaya terang. Orang-orang yang takut melihat terang bukan hanya takut melihat cahaya, mereka juga takut terhadap keberhasilan. Padahal, seperti kata Nelson Mandela, orang-orang berani bukan karena mereka tidak punya rasa takut sama sekali, melainkan mereka berhasil menaklukkan rasa takut yang ada dalam dirinya. Jangan biarkan rasa takut menaklukkan keinginan Anda mencapai sasaran-sasaran besar. Jangan berfokus pada rintangan. Bangun standar yang tinggi. Pemenang selalu bekerja dengan standar yang tinggi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kata Insinyur Soekarno. Walaupun jatuh, masih di antara bintang-bintang. Jangan terpengaruh oleh jargon-jargon yang sekedar ada. Ingatlah hal ini. Sejak tahun 40-an, Suryo Wonowijoyo sudah membangun standar industri rokok. Pada tahun 60-an, Sudarpo Sastrowardoyo menetapkan keinginannya menjadi pemilik kapal-kapal samudera. Tahun 70-an, Lim Sulyong menetapkan standar menjadi pemilik pabrik tepung terigu terbesar di Asia Tenggara. Tahun 80-an, Sukarno Tanoto men-set standar menjadi pengusaha bubur kertas. Bagaimana dengan anak-anak muda Indonesia di awal tahun 2000? Atau sekarang tahun 2020? Tetapkan standar tinggi di tahun 2020 ini. Apa yang ingin Anda capai, apa yang ingin saya capai, tetapkan standar tinggi. Mereka tidak akan menjadi pengusaha besar bila impiannya sekedar menjadi pelaku UMKM. Dengan standar UMKM, mereka hanya bisa membuat usaha kaki lima yang dijajakan dengan gerobak-gerobak kecil di seluruh Nusantara, bersaing dengan rakyat yang lain lewat pisang goreng, keripik, kebab serabi, dan lain-lain. Padahal mereka terdiri dari kalangan berpendidikan yang bergelar sarjana dan kuliah di kampus-kampus terkenal dengan mantap saat menetapkan visinya untuk mendaratkan manusia ke bulan tahun 62. Mendiang Presiden Kennedy pun tahu bahwa semuanya serba sulit, namun ia menandaskan suatu bangsa tidak akan pernah berubah menjadi besar kalau tak punya keberanian melakukan hal-hal besar dan sulit. Dan itu pun terbukti. Tahun 69 Amerika berhasil mendaratkan manusia pertama ke bulan. Dan sejak itu bangsa ini berhasil menguasai teknologi, pengetahuan, dan industri luar angkasa. Latih kesabaran. Menjadi pemenang membutuhkan kesabaran. Menjadi driver membutuhkan kesabaran. Menjadi winner dibutuhkan kesabaran. Kalau Anda tidak bisa melatih kesabaran, Anda akan cepat bosan dan selalu kalah. Ingatlah, kemenangan akan menunggu di depan, yaitu mereka yang telah mempersiapkan diri. Latihan-latihan yang dapat Anda lakukan adalah: yang pertama, berlatihlah menanam sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan pengetahuan. Hapuslah kata-kata berikut dari memori Anda. Ambil sekarang, rebut hak orang lain. Saya harus sukses sebelum usia 30 tahun. Kalau Anda sudah mendapatkannya, lalu apa? Ingatlah, sukses butuh proses. Dan mereka yang bersusah payah di depan akan tertawa belakangan. Bermain dahulu, bayar kemudian. Atau bayar dulu, bermain kemudian. Nikmati setiap perjalanan dengan berdialog dan melakukan sesuatu. Biasakanlah bertanggung jawab. Jangan lari meninggalkan segala hal yang muncul dari perbuatan yang Anda lakukan sendiri. Melatih banyak akal. Pemenang adalah orang yang tak mudah mati akal. Selalu banyak akal. Masih ingat film MacGyver? Yang selalu punya cara, yang selalu punya solusi ketika diberhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi ada cara untuk keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. MacGyver. Di abad ini, kita hanya bisa membedakan dua tipe manusia. Mereka yang mau berpikir terus-menerus dan menjadi manusia panjang akal, serta mereka yang malas berpikir dan mati akal.
Bab 8 selesai. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Biarlah video ini boleh menginspirasi teman-teman semuanya, boleh menginspirasi kita semua, sehingga kita punya cara pandang, cara berpikir, cara bertindak yang berbeda. Lebih antusias, lebih semangat, lebih yakin, lebih optimis. Karena Anda dan saya punya potensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Lakukan terus yang terbaik. Pilih langkah mana yang harus kita ambil. Pilih keputusan apa yang harus kita ambil. Banyak isi, banyak informasi. Bangun diri kita. Bebaskan dari rasa takut, bebaskan dari rasa pecundang, bebaskan dari rasa kekalahan. Karena Anda dan saya adalah winner. Merdeka! Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.